Yo, halo! Kali ini saya mau lanjutin tentang handphone flagship dari Microsoft, yaitu Lumia 950. Kalau di konten sebelumnya saya ngebahas tentang Windows 10 Mobile dengan fitur-fitur bawaan dan kekurangannya. Nah, sekarang saya mau coba oprek handphone ini pakai project yang bernama Lumia WOA, yang bisa memungkinkan handphone ini untuk jalanin OS Windows 11 versi desktop. Jadi bener-bener kayak di PC. Dan nanti sekaligus dicek juga ya untuk performa tes-tes aplikasi atau main gamenya. Oke, nggak usah makin lama, langsung aja gas! Untuk install Windows 11 di handphone ini sebenarnya cukup mudah kalau nggak terjadi hal yang nggak diinginkan ya. Jadi untuk peralatannya, pertama kita butuh PC desktop atau laptop, terus kabel data, sedangkan untuk bahan-bahan aplikasi yang dibutuhkan yaitu Windows Device Recovery Tool, WP internal, WOA deployer, dan file ISO dari Windows 11-nya. Ini saya pakai yang Windows 11 ARM Tiny, jadi biar lebih ringan dan nggak banyak aplikasi bawaannya. Terus kita juga butuh firmware yang sesuai sama handphonenya. By the way, untuk semua linknya itu ada di deskripsi ya. Kalau udah, kumpulin aja bahan-bahan yang tadi di satu folder, terus sambungin handphonenya ke PC. Nah, yang pertama, install dulu Windows Device Recovery Tool untuk dapetin drivernya. Kalau udah, lanjut untuk unlock bootloader. Di sini pakai WP internal, ada menu unlock bootloader. Ini tinggal klik OK aja, nanti bakalan otomatis masuk ke flash mode. Nah, di sini baru masukin firmware yang dipakai itu. Terus tekan unlock, ikuti perintahnya di sini, dan tunggu sampai benar-benar selesai. Emang agak ngeri sih kelihatannya, karena si handphone beberapa kali restart, dan kelap-kelip gitu. Tapi yang penting yakin bakalan sukses. Setelah UBL-nya sukses, baru bisa masuk ke Mass Storage Mode yang ada di dalam menu Manual Mode. Ntar handphonenya nyala, tapi layarnya ngeblank dan di PC bakalan masuk drive main OS dari handphonenya. Oke, lanjut. Mount file ISO Windows 11-nya, terus cari file install yang ada di dalam folder source dari hasil mount tadi. Terus copy file install itu dan satuin aja ke folder bahan-bahan tadi. Nah, baru nih sekarang proses untuk install Windows 11 ke handphonenya. Caranya pakai aplikasi WOA Deployer. Di sini tinggal browse atau cari file install tadi, biar kelihatan ini diubah ya ke all file. Setelah itu, tekan tombol deploy, dan tungguin aja proses install atau download file pendukungnya. Dan kalau ada muncul pesan, tinggal tekan close atau continue aja. Ini emang lama ya. Nah, kalau udah selesai, baru cabut handphonenya. Dan dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Nanti di sini ada semacam boot manager gitu ya. Bisa pilihnya pakai tombol volume dan shutter kamera. Tapi nggak usah aneh-aneh, ini tinggal tekan tombol kamera aja di pilihan Windows 10. Abis itu, nunggu lagi nih, lebih lama dari yang tadi. Nantinya ada semacam setup Windows biasa gitu, tinggal pilih-pilih dan masukin aja ya. Oke, akhirnya berhasil juga nih, dan udah masuk ke tampilan dari Windows 11 di Microsoft Lumia 950. Secara tampilan, ini nggak ada yang aneh, emang Windows 11 yang kayak di PC. Untuk versi Windows-nya ini 22H2. Terus untuk storage-nya yang drive C sisa sekitar 4,77 GB aja. Tapi ada dibuat beberapa partisi gitu ya. Untuk pemakaian RAM ini udah sekitar 2 GB. Jadi sisanya 800 MB. Dan kondisinya ini baru diinstal ya, belum saya tambah atau ubah-ubah settingannya. Emang bener-bener makan banyak resource. Aduh, ngos-ngosan nih. Tapi kalau lihat dari drivernya, ini kayaknya aman-aman aja sih. Untuk touchscreen-nya ini bisa, rotasi layar bisa, suara juga ada, getarnya ada, wifi-nya bisa, bluetooth juga bisa, microSD masih kedetek, kartu SIM ini juga kedetek, tapi nggak bisa dipakai. Soalnya masih ada masalah gitu loh, dilihat di dokumentasi Lumia WOA. Terus untuk tombol-tombol fisik, power, dan volume ini bisa, OTG-nya ini juga bisa, jadi masih bisa hubungin keyboard atau mouse
Bahkan untuk nampilin layarnya ke monitor juga bisa. Ya ribetnya sih karena lubangnya ini cuma satu, jadi mesti pakai dongle ya. Sedangkan untuk kamera, ini sayangnya nggak bisa. Indikator baterainya juga agak ngaco, walaupun untuk ngecharge-nya ini masih bisa, dan baterainya lebih kerasa boros. Terus handphonenya ini jadi sering panas. Untuk SoC cores-nya juga cuma jalan 4 aja, yang A53. Terus di lock pula ke 763 MHz. Adeh. Nah, gimana untuk jalanin aplikasi? Ya bisa sih, dan aplikasinya juga yang untuk PC. Formatnya Exe, MSI, dan sebagainya. Mau yang 64 bit biasa atau yang versi ARM juga bisa. Kalau ada yang versi ARM-nya, lebih baik pakai yang itu ya. Tapi selama saya coba sih bisa-bisa aja keduanya. Ini saya udah install beberapa aplikasi kayak Microsoft Office, ini bisa dijalanin. Buat browsing dan sebagainya juga bisa. Pokoknya mirip yang bisa dilakukan di PC biasa. Cuma emang parah banget sih performanya, apalagi kalau dipakai untuk kebutuhan yang lebih berat. Nah, terus gimana kalau buat main game? Ya, sebenarnya masih bisa, cuma selain speknya yang terbatas, ada juga masalah di GPU-nya. Itu DirectX 9-nya nggak kebaca, walaupun udah diinstal. Jadi nggak bisa tuh kalau mainin game yang butuh itu. Contohnya nih, GTA San Andreas, terus Counter-Strike, dan sebagainya. Tapi kalau game-game jadul yang nggak mentingin GPU atau yang seadanya aja, ya masih bisa nih. Ya walau ada aja sih yang tetap nggak bisa. Mungkin emang masalahnya di GPU-nya itu ya. Jadi jangan berharap deh bisa mainin Valorant, GTA 5, FIFA, dan sebagainya di Windows 11 handphone ini. Lumia 950 ini ternyata memang bisa diinstal Windows 11 ARM yang bisa menyerupai versi desktop, mulai dari tampilan dan kemampuannya. Tapi karena spek di handphone ini terbatas, jadinya nggak maksimal. Ditambah lagi, ini bukan resmi atau bawaannya, tapi hasil porting atau oprek-oprek dari developer pihak ketiga. Jadinya ya makin banyak batasan. Ya walaupun begitu, setidaknya saya nggak penasaran lagi. Ternyata Windows Phone bisa jalanin Windows yang versi PC beneran. Tapi nggak begitu memuaskan. Ya jadi sekedar hiburan aja. Oke, jadi itulah oprek-oprek handphone Microsoft Lumia 950 pakai Windows 11. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.